Bab 23. Hadiah besar. Menggerakkan energi darah. Memblokir. Mundur. Menyimpan pedang. Jurus pedang tengkurap. Jejak aura tajam menyebar, mengunci Junotang, membuatnya tampak serius. Mantra naga tersembunyi digunakan sampai batas, energi darah melonjak seperti naga, memancarkan tekanan besar. Pola naga pada tombak emas panjang di tangannya tampak terpengaruh, dan ada bekas darah. Teknik tombak naga tersembunyi dan mantra naga tersembunyi tergolong dalam jenis yang sama. Penggunaan mantra naga tersembunyi untuk mengaktifkan teknik tombak naga tersembunyi akan sedikit menambah kekuatan teknik tombak naga tersembunyi. Kekuatan 400 kati. Gunakan mantra naga tersembunyi untuk meningkatkan teknik tombak naga tersembunyi. Saat ini, kekuatan Junotang benar-benar menakutkan, tapi Carson Chen saat ini tidak kalah. Mantra auman harimau digunakan hingga ekstrim, energi darah bergetar dan bergegas, seolah-olah seekor harimau ganas meraung terus-menerus, memancarkan keagungan Raja Binatang Buas. Kekuatan ribuan kali. Tingkat sempurna 8 jurus pedang sejati lebih baik dari teknik tombak naga tersembunyi. Mana yang kuat dan mana yang lemah hanya bisa diketahui dengan bertarung sekuat tenaga. Teknik pedang apa ini? Pupil tetua Sonatang menyempit. Dari jurus awal Carson Chen, dia merasakan ketajaman yang seakan mampu menebas segala pedang sejati tiada taraf dengan tajam. Tetua Alexandra tersenyum, tetapi dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia melihat Carson Chen melakukan teknik pedang ini sebelumnya, yang merupakan pertarungan pertama untuk Raja Ketua, lalu Carson Chen tidak pernah menggunakannya lagi. Dia tidak menyangka itu akan muncul kembali hari ini dalam tingkat sempurna, dan momentumnya sendiri jauh lebih baik daripada teknik pedang elang. Mungkin, dia tidak akan kalah. Tetua Alexandra berpikir, selama Carson Chen bisa tetap tak terkalahkan di bawah tombak Junotang, itulah harapan terbesarnya. Tombak panjang diayunkan, Junotang sekali lagi mempertunjukkan jurus awal teknik tombak naga tersembunyi, jurus naga tersembunyi. Jurus pembuka seni bela diri sangat penting, tidak hanya bisa memberikan efek suksesi, tetapi juga bisa menahan kekurangan diri sendiri secara ekstrim, dan menunggu kesempatan untuk menemukan kekurangan lawan dalam waktu tercepat. Udara seakan membeku, dan tekanan yang tak terlihat membuat semua seniman bela diri merasa tercekik, suara menelan ludah begitu jelas, dan keringat mengucur dari kening mereka. Mata Junotang bertabrakan dengan mata Carson Chen, seperti kilat. Dominasi teknik tombak naga tersembunyi, seolah-olah naga tersembunyi menjulang tinggi ke langit, mengunci Carson Chen dengan kuat. Selama Carson Chen menunjukkan sedikit kekurangan, dia akan langsung dihujani badai. Momentum tajam pedang sejati tak ada taraf dari 8 jurus pedang sejati juga mengunci Junotang, membuatnya tidak ragu bahwa selama dia mengungkapkan sedikit kekurangan, yang langsung menyapanya adalah cahaya pedang luar biasa yang bisa membelah gunung dan bebatuan. Mata bertemu, momentum bertabrakan, energi darah terus mengalir, seperti air sungai besar yang mengalir deras tanpa henti. Lama-kelamaan, beban keduanya tidak sedikit. Keringat mengucur dari dahinya dan meluncur turun ke pipinya. Momentumnya telah dinaikkan secara ekstrim, dan telah tiba saatnya harus dilepaskan. Tombak keluar seperti naga. Pedang sejati tiada taraf. Jurus naga melayang. Pola naga berwarna darah pada tombak panjang emas, seolah-olah menjadi hidup, berubah menjadi naga emas dan merah, bergegas keluar dari jurang, menari seperti langit yang pecah, dan membombardir Carson Chen dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jurus pedang tengkurap. Pedang besi itu terhunus, dan suara gesekan seperti benturan besi dari langit, seolah-olah percikan api keluar. Cahaya pedang itu seperti bulan yang memudar, memotong udara dengan ketajaman yang tak tertandingi, memotong segalanya dan membunuh Junotang. Setelah ditembak, itu di luar kendali. Jurus naga berenang. Jurus naga tengkurap. Jurus naga terbang. Jurus naga naik. Jurus serbu pedang. Jurus lingkar pedang. Jurus tebas pedang. Jurus pedang acak. Di bawah kekuatan 1400 kati,
setiap tombak Juno Tang sangat kuat, dengan suara siulan yang mencengangkan, seperti ombak yang membanjiri gunung dan lautan, dan seperti meriam raksasa yang menghancurkan langit. Dari segi kekuatan, Carson Chen memang tidak sehebat Juno Tang, namun kekuatan 8 jurus pedang sejati lebih buruk dari teknik tombak naga tersembunyi, apalagi pelatihan 3 karakter cepat, akurat dan mantap yang membuat pedang Carson Chen lebih kuat. Sesaat, bayang-bayang tombak menari-nari dan sinar pedang mengepung, membuat orang silau dan pusing. Tabrakan itu berulang-ulang, momentumnya mencengangkan, mengaduk segala arah, hampir memekakkan telinga orang. Tombak mengangkat garis lurus sedangkan pedangnya bergerak dengan ringan. Tapi tombak Juno Tang penuh dengan dominasi, seperti seorang raja yang mengatur dunia. Pedang Carson Chen tak tertandingi dalam hal ketajaman dan bisa memotong segalanya. Naga tersembunyi, pedang sejati. Siapa yang bisa lebih kuat? Terima tombak terakhirku, jurus naga angkasa. Dengan teriakan rendah, aura Juno Tang menembus batas dan mencapai ketinggian baru. Dia memegang tombak di kedua tangan, seluruh tubuhnya seolah menyatu dengan tombak emas panjang, seperti naga hitam yang jatuh dari langit. Dia menghancurkan awan dan merobek langit dengan gigi dan cakarnya, seolah ingin menghancurkan bumi berkeping-keping. Jurus pedang ledakan. Suara itu seperti raungan harimau, dan itu juga seperti suara logam dan besi. Itu menggelinding dari dalam tenggorokannya, seperti halilintar yang jatuh dari langit. Kakinya mengerahkan tenaga, mencetak 2 jejak kaki di tanah yang keras secara tiba-tiba, menambah kekuatannya, bercampur dengan energi darah, langsung menuju ke lengan kanan, seperti gelombang laut. Lengan kanan langsung membengkak, dan uratnya membengkak. Dengan raungan, seperti raja harimau yang melompati gunung, seperti meteor yang jatuh ke tanah, tanpa pengekangan, Carson Chen menusuk dengan pedang. Pedang itu tidak hanya tak tertandingi dalam ketajaman, tetapi juga tak tertandingi dalam momentum. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya memercik, bilahnya menjadi merah, dan bau yang menyengat menyebar ke udara. Tabrakan. Kecuali tetua Alexandra dan tetua Sonat Tang, yang lain hanya merasakan kepala mereka bergetar, dan suara yang sangat tajam menusuk telinga mereka seperti jarum menusuk telinga mereka, yang membuat mereka sakit kepala, dan mereka tidak bisa mendengar apapun. Mereka terpaksa menutup mata, kalau tidak, cahaya yang menyilaukan akan membutakan mereka. Dampak energi yang mengerikan membuat tanah tampak ditebas dengan keras, dan sebuah celah langsung terbentuk. Tombak panjang terlepas dan pedang besi patah. Juno Tang dan Carson Chen mundur 5 langkah berturut-turut. Tangan Juno Tang gemetar dan kelima jarinya melengkung, seolah tidak bisa meluruskannya. Telapak tangan kanan Carson Chen terluka dan berdarah, menodai gagang pedang yang tersisa. Dengan suara nyaring, tombak emas panjang jatuh dari langit dan tertancap di tanah. Badan tombak bergoyang, pecahan pedang besi berjatuhan seperti hujan deras, menyebar ke sekeliling. Siapa yang menang? Hahaha, lumayan. Keluarga Chen benar-benar menunjukkan bakat yang hebat. Pertarungan ini dianggap seri. Tetua Sonat Tang tertawa terbahak-bahak setelah terkejut. Ini seri. Tetua Alexandra mengangguk, wajahnya yang tua mekar dengan senyuman. Awalnya dia berharap Carson Chen akan bisa bertahan dari Juno Tang tombak tanpa kalah. Itu ada celah dengan kondisi seri, tapi sekarang menjadi seri, ini di luar harapannya. Nyatanya, dia bisa melihat bahwa kelemahan Carson Chen adalah pedangnya. Tombak panjang Juno Tang adalah senjata besi berharga, sedangkan pedang besi Carson Chen adalah senjata besi biasa. Perbedaannya jelas. Kalau pedang yang dipegang Carson Chen adalah besi berharga, Juno bisa kalah dalam tabrakan ini. Tapi pertempuran tidak pernah memperhatikan apa yang disebut keadilan. Latar belakang, sumber daya, bakat, dan kekuatan semuanya tidak bisa dihindari selama kamu memulai jalan pelatihan seni bela diri. Kalau kamu tidak cukup, kamu hanya bisa berjuang sendiri. Carson Chen, aku ingat namamu, kata Juno Tang, dengan tangan di belakang dan dengan senyum di wajahnya. Setelah menjadi petarung, aku akan melawanmu lagi. Saat itu, aku harap kamu bisa memiliki pedang yang lebih bagus.
Dengan membawa tombak emas panjang, Juno Tang dan Tetua Sonat Tang pergi. Seniman bela diri keluarga Chen bereaksi dengan penuh semangat. Eka Chen dan Yesi Chen memandangi sosok Carson Chen yang tidak tinggi dan kekar itu, tetapi mereka menemukan bahwa mereka hanya bisa mengaguminya sebelum mereka menyadarinya. Kapan perubahan ini dimulai? Tanpa disadari, ada secercah kebanggaan di hati mereka. Carson Chen keluar dari keluarga cabang dari sebuah kota danau kecil bersama mereka. Carson Chen, sangat bagus. Tetua Alexandra berjalan mendekat, tanpa menyembunyikan rasa terima kasihnya. Berapa kali kamu memurnikan energi darahmu? 5 kali. Carson Chen tidak menyembunyikannya. Apakah sudah mencapai batas? Tanya Tetua Alexandra heran. Tidak, Carson Chen menjawab dengan jujur. Artinya, kamu bisa memurnikan energi darah setidaknya 6 kali. Tetua Alexandra bahkan lebih terkejut. Energi darah ditempa 6 kali, itu merupakan rekor tertinggi di antara keluarga Chen. Carson Chen telah menunjukkan bakat luar biasa dalam latihan pedang, dan sekarang bakat kultivasi energi darah ini juga sangat luar biasa. Ini membuatnya terkejut. Bagus, Juno Tang mengalahkan seniman bela diri yang jenius dari 2 keluarga bangsawan dan 4 keluarga besar lainnya, tapi kamu satu-satunya yang mampu menghalanginya. Carson Chen, karena kamu telah mengharumkan reputasi keluarga Chen, ambillah itu sebagai hadiah. Nada Tetua Alexandra sedikit bersemangat, kamu pergi ke ruang senjata untuk mendapatkan pedang besi halus. Nanti akan kukirimkan untukmu salep penguat tulang dan 100 pil tenaga esensi. Terima kasih Tetua. Carson Chen tersenyum tulus. Kamu pantas mendapatkannya. Tetua Alexandra sangat puas. Pedang besi halus. Semua seniman bela diri iri, terutama yang dari grup teknik pedang. Senjata bisa dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat besi biasa, tingkat besi halus, dan tingkat besi berharga. Seniman bela diri dalam keluarga kebanyakan hanya bisa menggunakan senjata besi biasa. Baru setelah menjadi petarung akan diberikan senjata besi halus. Adapun besi berharga sangat sulit. Hanya orang yang sangat penting saja yang memenuhi syarat. Dalam hal nilai, pedang besi biasa harganya sekitar 20 atau 30 koin giok, tetapi pedang besi halus bernilai setidaknya 10 kali lipat, dan untuk besi berharga, nilainya 10 kali lebih tinggi. Selain itu, hadiah sepotong salep penguat tulang juga membuat seniman bela diri iri. Tergantung ukurannya, satu salep penguat tulang, sekurang-kurangnya bisa meracik 10 kendi arak penguat tulang dan berpengaruh sangat signifikan terhadap pemurnian energi darah. Adapun pil tenaga esensi, itu tidak begitu berpengaruh, tapi 100 pil jumlah yang banyak. Carson Chen, aku melihat bahwa teknik pedang dasar terakhirmu sangat misterius. Apa namanya? Tanya Tetua Alexandra lagi. 8 jurus pedang sejati, jawab Carson Chen setelah merenung beberapa saat. Apakah kamu bersedia memberikan teknik pedang ini kepada aula keluarga? Nada Tetua Alexandra berapi-api, matanya penuh harapan. Jangan khawatir, selama kamu mau, aku bisa memutuskan untuk memberimu hadiah yang lebih tinggi. Kamu boleh memilih pedang besi berharga atau 10 salep penguat tulang. Seniman bela diri di sekelilingnya sesak nafas, terutama yang dari grup teknik pedang yang hampir pingsan. Carson Chen tercengang, terkejut, dan terharu. Bagi para praktisi pedang, daya tarik pedang yang bagus tidak ada bandingannya, bukan hanya mentalitas hobi. Seperti halnya seorang kolektor barang antik mendapatkan barang antik yang langka, tetapi juga bisa meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa kalau dia memegang pedang besi berharga di pertempuran sebelumnya, dia mungkin bisa mengalahkan Juno Tang. Adapun 10 potong salep penguat tulang, itu daya tariknya tidak sedikit. Tetua, teknik pedang ini diajarkan oleh seorang senior. Tanpa persetujuannya, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Carson Chen berpikir sejenak, dan akhirnya berkata, 8 jurus pedang sejati diwariskan oleh ujung pedang misterius. Itu sangat misterius, dia bisa berlatih sendiri, tapi sebelum mengetahui dengan jelas, dia tidak berani menyebarkannya. Lupakan saja.
Tetua Alexandra juga tahu bahwa itu tidak mudah, apalagi diajari oleh master senior, sehingga dia tidak lagi terjerat. Berkultivasilah dengan giat dan menangkan kehormatan untuk keluarga. Bersambung. Bab 24 Teknik Pedang Tingkat Unik. Tubuh pedangnya cerah, dengan pola seperti bulu dan pola bergelombang halus bisa terlihat pada bilahnya, membuatnya semakin tajam. Panjang bilahnya 63, paling lebar 3,2, paling sempit 2,5, paling tebal 1, paling tipis 0,5, gagangnya panjang 20 seperti bambu, terbuat dari kayu berwarna merah tua, dengan permukaan buram, dengan sedikit aroma asam, kepala pedang dari perunggu, seperti kepala harimau, beratnya 18 kati tanpa sarungnya. Memegang pedang di tangan kirinya, mata tajam terpantul pada bilah pedang, meluncur melewati seperti air yang mengalir, pergelangan tangan sedikit bergetar, cahaya pedang menyilaukan, dia mengayunkannya dengan santai, mengeluarkan sinar pedang yang bermekaran. Ini adalah pedang besi halus yang baru saja didapat Carson Chen. Dari penampilannya saja memang jauh lebih baik dari pedang besi biasa sebelumnya. Ini memang pedang yang bagus. Telapak tangan kanan terluka, jadi tidak mudah berlatih pedang untuk saat ini. Untungnya, dia telah melatih tangan kirinya, sehingga tidak akan lebih buruk dari tangan kanan. Setelah secara fleksibel mengeluarkan beberapa bunga pedang, Carson Chen menyarungkan pedangnya. Sarung pedang besi halus terbuat dari kayu merah tua, dihiasi dengan perunggu, sehingga tampilannya semakin luar biasa. Sambil meletakkan pedangnya, Carson Chen mengeluarkan salep penguat tulang. Ukurannya sebesar telur, berwarna coklat, dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Menurut pengirim salep penguat tulang, potongan sebesar itu bisa membuat hampir 20 kendi arak penguat tulang. Potong sepersepuluhnya dan lempar ke dalam mulut, seolah meledak di ujung lidah, mulut penuh mati rasa, lalu dengan cepat surut, berubah menjadi wangi yang kuat, rasanya sangat khas. Tubuh memanas dengan cepat, energi darah mengalir lebih cepat, Carson Chen buru-buru mempraktikkan mantra auman harimau. Sepersepuluh dari jumlah itu hampir setara dengan meminum langsung 2 toples arak penguat tulang, dan efeknya cukup nyata. Sesaat kemudian, Carson Chen segera merasakan kejutan di sekujur tubuhnya, perasaan kesemutan merasuki seluruh tubuhnya, seolah-olah arus listrik lewat, dan dia merasa segar tak terlukiskan, dan senyuman tersungging di wajahnya. Akhirnya, pemurnian putaran ke-6 selesai, tetapi aku bisa merasakan bahwa ini bukan batas aku, kata Carson Chen dengan gembira dan sedikit tertekan. Itu bukan batasnya, artinya dia bisa terus memurnikan ke-7 kali. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan, tapi pemurnian ke-6 kali sudah memakan banyak waktu, jadi pemurnian ke-7 kali pasti lebih sulit, mungkin akan melebihi standar 1 tahun. Salep penguat tulang yang tersisa memang bisa mempersingkat sedikit waktu pemurniannya, tetapi tidak banyak. Carson Chen memikirkannya, aku harus menemukan cara untuk mempercepat kultivasi aku. Dia percaya bahwa kalau setelah 1 tahun penuh, biarpun kultivasinya belum menembus alam energi darah tingkat ke-4, dia tidak akan dikeluarkan kalau dia memiliki latar belakang seperti itu, tetapi itu bukanlah hal yang baik. Peluang, dia harus mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya. 9 hari kemudian, semua salep penguat tulang dimakan oleh Carson Chen, dan energi darahnya sedikit dimurnikan karena ini, tetapi masih ada jalan panjang sebelum pemurnian ke-7 kali selesai. Carson Chen memperkirakan itu akan memakan waktu paling lama setidaknya 3 bulan. Mau tidak mau dia memikirkan Juno Tang, sebagai tuan muda dari keluarga bangsawan Tang. Dia memiliki status superior sejak lahir, bahkan kalau dia adalah pecundang, tetap bisa menikmati perlakuan yang tidak dimiliki orang lain. Belum lagi bahwa dia adalah seorang jenius yang langka, dia pasti mendapat banyak perhatian. Carson Chen berbeda, dia hanya anak dari keluarga cabang, perbedaan asal-usulnya jelas, bagaimanapun kuatnya sebuah keluarga besar, sumber dayanya selalu terbatas. Dalam 9 hari, luka di tangan kanannya sembuh, dia bisa berlatih pedang lagi. Dalam 9 hari terakhir, dia hanya berlatih pedang dengan tangan kiri,
Itu membuat teknik penggunaan pedang dengan tangan kiri Carson Chen sangat dekat dengan pedang tangan kanan. Aku bisa memilih seni bela diri dasar lain untuk berlatih. Aku bisa dengan mudah mempraktikkannya ke tingkat tinggi, tetapi dibandingkan dengan latihan langsung mantra auman harimau, tidak ada keuntungan dalam peningkatan semacam itu, kecuali aku bisa berlatih ke tingkat sempurna, tetapi terlalu lambat untuk mencapai tingkat sempurna seni bela diri dasar tanpa kerja keras selama beberapa bulan. Carson Chen merenung. Kalau orang tahu apa yang dia pikirkan, tidak tahu bagaimana mereka akan merasa iri. Hanya butuh beberapa bulan untuk mengembangkan seni bela diri ke tingkat sempurna, itu merupakan keadaan yang diimpikan banyak orang. Mungkin, aku bisa mencoba mengembangkan teknik pedang bayangan, teknik pedang willow dan teknik pedang elang ke tingkat unik. Mata Carson Chen berbinar. 9 hari yang lalu, dia bertarung melawan Juno Tang dari keluarga Tang. Di bawah tekanan besar yang dibawa oleh lawan, dia tanpa sadar memecahkan penghalang antara 3 teknik pedang. Setelah 9 hari latihan ini, dia secara bertahap memahami perasaan di luar tingkat sempurna. Menerobos dari puncak tingkat tinggi ke tingkat sempurna akan membawa bantuan untuk pemurnian energi darah seseorang. Kemudian, memecahkan belenggu tingkat sempurna untuk mencapai tingkat unik pasti akan membantu lebih banyak lagi. Pedang besi halus itu terhunus, cahaya pedangnya terang, memantulkan sinar matahari, sedikit menyilaukan. Sudut arena latihan tampaknya telah menjadi tempat latihan pedang eksklusif Carson Chen. Di kejauhan, orang akan melihat sekeliling dari waktu ke waktu, baik iri maupun kagum. Carson Chen menggunakan teknik pedang bayangan, cahaya pedang dan bayangan terjalin dan berputar, tidak bisa diprediksi, untuk sementara sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu, seolah-olah setiap pedang itu asli, dan setiap pedang tampak palsu. Orang yang lewat terpesona, pusing, dan ketakutan. Carson Chen berkonsentrasi, melupakan semua yang ada di sekitarnya. Dia terus-menerus memahami saat berlatih pedang, mencoba untuk terus meningkat. Setelah berlatih teknik pedang bayangan 100 kali, berlatih teknik pedang willow 100 kali, lalu berlatih teknik pedang elang 100 kali, dia istirahat sejenak untuk memulihkan kekuatan fisik, sekaligus merenung kembali, kemudian menerapkan ketiga teknik pedang tersebut secara bergantian untuk menemukan perasaan saat melawan Juno Tang. Chelsea Chen pergi, halaman itu diambil kembali oleh aula keluarga. Carson Chen tidak punya tempat untuk mempraktikkan kunci 3 karakter cepat, akurat, dan mantap, tetapi dia selalu membawa pelat besi 50 kg di lengannya. Dia bahkan tidak pernah melepaskannya saat tidur kecuali saat mandi. Meskipun tidak ada kondisi untuk berlatih kunci 3 karakter cepat, akurat dan stabil, jurus 18 pedang dasar tidak menurun sedikit pun, dan waktu yang semula digunakan untuk berlatih kunci 3 karakter cepat, akurat dan stabil juga digunakan olehnya untuk berlatih ketiga teknik pedang dasar. Saat berlatih setiap hari, Carson Chen akan memiliki wawasan baru. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, sudah 10 bulan sejak Carson Chen datang ke aula keluarga. Setelah Vendius Chen, Glenn Chen dan 4 orang lainnya, ada beberapa orang yang telah meningkatkan energi darah hingga batasnya, lalu berhasil menerobos dan menjadi petarung, jadi jumlah seniman bela diri semakin berkurang. Pemurnian ke-7 akhirnya setengah selesai, masih tersisa setengah. Setelah menghentikan latihan mantra auman harimau, Carson Chen menghela napas panjang dan berkata diam-diam. Dengan mengangkat pedang, dia datang ke pojok arena latihan untuk berlatih teknik pedang. Penanggalan seni bela diri tanggal 20 Juli tahun 395. Bayangan. Dengan teriakan rendah, Carson Chen menghunus pedangnya, dan cahaya pedang serta bayangan pedang tumpang tindih dan terjalin. 6 jurus mengikuti satu demi satu, itu tampaknya menjadi kacau dan tidak teratur. Saat berlatih, Carson Chen berhenti. Dia merasa seolah ingin menangkap sesuatu, tetapi dia tidak menangkap apapun. Perasaan itu membuatnya merasa seperti dicakar oleh kaki kucing, dan hatinya gelisah tak tertahankan. Tanpa sadar dia mendongak ke langit. Matahari yang terik menggantung tinggi dan matahari bersinar di mana-mana. Pada saat ini,
Awan gelap melayang entah dari mana, menutupi matahari yang terik dan menutupinya, dan bayangan menyelimuti sekeliling, juga menyelimuti Carson Chen. Cahaya, bayangan. Mata Carson Chen berbinar, inspirasi dalam benaknya melonjak, tetapi terfragmentasi dan sulit untuk dikumpulkan. Carson Chen berpikir gila, ujung pedang misterius itu bergetar terus-menerus, dan naga perak terbang di udara, dan kecemerlangan memenuhi udara, bersinar ke segala arah. Awan gelap perlahan meluncur melintasi langit, dan ketika mereka terhuyung-huyung, sinar matahari lain jatuh dan langsung menyinari mata Carson Chen. Bayangan menghilang, membuatnya gemetar, seperti mercusuar di malam yang gelap, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, seketika seolah-olah telah menemukan terobosan, mereka berkumpul satu demi satu. Cahaya dan bayangan lahir, cahaya dan bayangan menghilang. Setelah mengucapkan sepatah kata dalam hati, Carson Chen menghunus pedangnya lagi. Ini masih jurus ke-6 teknik pedang bayangan, tetapi saat dia berlatih berulang kali, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya semakin cepat dan perasaannya menjadi lebih jelas. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, dan bayangan pedang yang tak terhitung menghilang. Saat dia berlatih, 6 bentuk bayangan menjadi kabur, dan cahaya pedang dan bayangan pedang yang mengelilingi tubuhnya terus tumpang tindih. Akhirnya, mata Carson Chen meledak menjadi cahaya yang luar biasa, seperti pedang tajam keluar dari sarungnya, dan pedang besi halus di tangannya sedikit berhenti. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang besi halus seperti sungai yang mengalir kembali, menyebabkan pedang besi halus memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah akan bersaing dengan matahari di langit. Dengan teriakan tajam, pedang besi halus menembus udara, dan cahaya pedang yang sangat terang melesat keluar, langsung berubah menjadi bayangan yang terjalin, berubah dari terang menjadi gelap, membuat pedang semakin sulit dibedakan. Mengikuti ini, Carson Chen gemetar di sekujur tubuhnya, seolah disambar petir, seluruh tubuhnya mati rasa, energi darah gelisah, dan dia mulai menjalankan mantra auman harimau, terdengar semburan auman. Bayangan menghilang, dan Carson Chen masih mempertahankan postur menusuk dengan pedang, tidak bergerak seolah-olah dia tidak bisa bergerak, kulitnya seperti udang rebus, dan warnanya agak merah menakutkan. Setelah 1/4 jam penuh, energi darah seperti air sungai yang panjang, berangsur-angsur menjadi tenang, Carson Chen merasakannya dengan hati-hati. Oke, teknik pedang bayangan menembus tingkat sempurna untuk mencapai tingkat unik, dan efek pada pemurnian energi darah benar-benar kuat, benar-benar sebanding dengan efek 8 jurus pedang sejati menembus dari puncak tingkat tinggi ke tingkat sempurna. Carson Chen sangat gembira, ini menghemat 7 atau 8 hari latihan keras. Dia sangat lapar, jadi dia segera mengeluarkan pil tenaga esensi dan meminumnya. Ketika pil tenaga esensi meleleh, rasa lapar berangsur-angsur mereda. Dia mengayunkan pedang, pedang besi halus itu menusuk keluar lagi, cahaya dan bayangan bergantian, membuat orang tidak mungkin untuk melihat di mana pedang itu berada. Jadi, ini disebut tingkat unik. Setelah teknik pedang bayangan mencapai tingkat unik, Carson Chen baru menyadari bahwa seni bela diri dari tingkat awal ke tingkat sempurna masih dalam jangkauan seni bela diri itu sendiri, atau di dalam belenggu, dan tingkat unik adalah untuk mematahkan belenggu, melampaui tingkat itu, dan memiliki pemahaman yang baru dan lebih tinggi tentang seni bela diri, artinya menjadikan seni bela diri itu milik kamu. Terus terang, seni bela diri sebelum tingkat unik seperti milik orang lain, tetapi seni bela diri tingkat unik menjadi milik kamu. Yang disebut unik berarti bahwa pemahaman teknik pedang menembus keekstriman yang asli, dan penerapan teknik pedang juga menembus keekstriman yang asli, sehingga setiap kekuatan diri sendiri bisa dikeluarkan semaksimal mungkin, dan setiap jejak kekuatan teknik pedang itu sendiri bisa mengeluarkan kekuatan terbesar. Dengan mengerahkan kekuatan terkecil untuk mengeluarkan kekuatan terkuat, Carson Chen berpikir dalam hati, matanya berkedip, sejak teknik pedang bayangan mencapai tingkat unik, dengan panduan ini, teknik pedang willow dan teknik pedang elang juga bisa mencapai terobosan menuju tingkat unik. Bersambung.